Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Tentunya yang terhormat kepada dosen pengampuh mata kuliah komputer Bapak Sufriyadi Panggabean, dan kepada seluruh teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Saya adalah Ridho Alfiansyah, salah satu mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan bahwa Pak Sufriyadi menugaskan kepada kami setidaknya berbagai prodi atau mahasiswa yang ditugaskan untuk menjelaskan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini terkait tentang Mendeley. Nah, tentunya teman-teman masih berawang-awang apa sih itu Mendeley? Benar ya. Nah, Mendeley itu kegunaannya adalah salah satu software yang mempermudah, mengefisienkan kinerja kita dalam membuat makalah atau jurnal, mengambil kutipan-kutipan orang untuk dibuat ke dalam daftar pustaka. Nah, jelasnya begitu. Nanti saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan Mendeley. Oke. Sebelumnya izin saya memakai dua alat elektronik, yang satu memakai headphone dan yang satu lagi memakai laptop. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait Mendeley. Awal mulanya kita akan mendownload terlebih dahulu. Tentunya kalau aplikasi yang belum kita download, pastinya tidak bisa kita pergunakan. Oke, tadi ingat yang kita review tadi adalah terkait software Mendeley. Nah, teman-teman boleh dibuka Google-nya atau Mozilla, up to you. Yang penting bisa untuk membuka link terlebih dahulu dalam mendownload Mendeley. Nah, yang pertama kita buat dulu ya. Oh, tentunya saya akan share screen kepada teman-teman. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Iya, sudah nampak ya, benar. Oke, teman-teman sudah nampak ya. Yang pertama, kita mendownload. Kita buka linknya terlebih dahulu, aplikasi atau software Mendeley dari Google Chrome atau Mozilla Firefox, terserah. Kita ketik Mendeley desktop, nampak ya, desktop ya, Mendeley desktop. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Iya, oke, Mendeley desktop. Nah, nampak ya. Biasanya ketika kita sudah mengetikkan Mendeley desktop, nanti akan muncul di bagian atas. Langsung saja kita klik yang bagian atas. Gampang ya teman-teman kalau untuk mendownloadnya, gampang dah. Ya, kita tunggu. Begini. Ya, beginilah tampilan
nanti nampak download Mendeley Desktop for Windows. Dikarenakan saya sudah mendownload Mendeley-nya, nanti teman-teman langsung saja mengklik download Mendeley Desktop for Windows. Nanti diklik saja. Oke. Ketika di-download, nanti ketemulah dengan instalasi. Ketika ada instalasi, nanti tinggal di next, dan dilanjutkan. Ketika sudah di next, nah teman-teman pasti dapat tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tentunya sudah memiliki email terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sign-in Mendeley. Karena apa? Karena email ini atau Gmail sangat berpengaruh. Ini syarat utama untuk menggunakan dan memakai Mendeley. Oke, yang pertama saya akan mengetik dulu ya. Rida, ini email saya. Email 785@gmail.com. Ya. Password saya adalah, kita masukkan password Gmail kita ya. Nah, teman-teman sebelumnya ingat, ketika sebelum memasukkan ke tampilan awal, welcome to Mendeley, jangan dulu dimasukkan langsung password dan Gmail kita. Ngapain? Nah, ada di bagian bawah yang ada namanya registrasi. Nah, teman-teman bisa meregistrasi, nanti tinggal mengikuti tahap-tahap registrasi. Oke, karena saya sudah meregistrasi, saya tinggal meng-sign in-nya. Kita sign in ya. Apakah masuk? Ya, kita tunggu bentar. Masih loading. Oke, teman-teman. Jadi tahap pertama kita mendownloadnya terlebih dahulu di link yang nanti akan diletakkan di dalam deskripsi. Oke, tak lama-lama inilah tampilan dari software yang kita download tadi. Nah, di sini ada yang namanya referensi manager dan ada citation plugin for Microsoft. Teman-teman yang baru saja masuk dalam Mendeley, nanti nampak tampilan ini. Karena saya sudah menginstal di bagian Microsoft Word, jadi tidak ada lagi seperti bacaan yang diperintahkan kita untuk mendownload. Nah, teman-teman, nanti jika diperintahkan, tinggal klik yang bagian warna biru, nanti akan terinstall masuk ke dalam Microsoft Word kita. Nah, masuk ke dalam, bicara tentang Microsoft Word, nanti kita akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, import document of library. Ini pun juga bisa dilakukan instalasi, tetapi ini kegunaannya tidak semerta-merta untuk membuat makalah iya juga, tapi ini adalah import dokumen library yang gunanya untuk entry secara manual. Baik teman-teman, sekarang kita silakan saja. Nah, oke, nampak ya. Inilah tampilan yang sebenarnya dari software Mendeley kita tadi. Oke, teman-teman, ini ada file, edit, viewers, tools, help. Nah, ini adalah semua yang saya gunakan karena saya sudah menggunakan ini sejak
Bapak Supriyadi memerintahkan kami sebagai mahasiswa untuk pembuatan makalah harus menggunakan Mendeley. Tidak harus juga sih, tapi lebih baik dan cepat menggunakan Mendeley. Nah, begitu hebatnya semester 1 langsung dijelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Alhamdulillah kami mahasiswanya sudah pada mengerti, insya Allah. Nah, teman-teman, ketika sudah nampak tampilan ini, teman-teman terlebih dahulu pastinya harus memperhatikan bagian atas pojok sebelah kiri. Di sini ada file edit yang saya bilang tadi, views dan tools. Teman-teman coba klik dulu yang tools. Oke, teman-teman, ketika dapat ini ya teman, nampak ya, ada uninstall Microsoft Word plugin. Ketika di sini sudah ada bacaan untuk menguninstall, teman-teman sudah dipastikan di Microsoft Word-nya sudah ada nanti di bagian referensi macam seperti logo ya, nampak ya, tadi sudah ada uninstall karena kan kita sudah menginstal. Kita lihat terlebih dahulu di Microsoft Word-nya. Apakah sudah terinstall? Tidak. Ya, kita ya, nampak ya? Nih, open Mendeley. Open Mendeley, insert citation, dan ada style-style yang biasa kita gunakan adalah American Psychological atau AAI. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, tadi sudah dikatakan bahwa Microsoft Word-nya di Microsoft Word-nya untuk software Mendeley tadi sudah bisa dinyatakan terinstall. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan Mendeley? Nah, yang pertama tentunya teman-teman pasti buat cover, ada daftar isi, ada pembukaan, begitu ya, kiranya membuat makalah. Ini contoh singkatnya saja. Yang pertama, kita akan mencari referensi. Nah, bagaimana cara mencari referensinya? Oke. Di sini sudah ya, kita kasih contoh. Yang pertama, teman-teman bisa membuka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Seterusnya kita akan mencari di jurnal-jurnal yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Teman-teman bisa mencarinya dengan mudah di Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah tempat-tempat di mana perkumpulannya para jurnal gitu ya, untuk dijadikan dan diambil sebagai referensi kita di dalam pembuatan makalah. Oke. Ya, sudah nampak ya. Google Scholar, langsung kita klik. Seperti contoh, apa judul makalah yang akan kita buat? Yang pertama kita contohkan adalah komputer. Nah, disertai dengan PDF ya. Jadi nanti kita mudah untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang menjadi referensi di makalah kita. Oke teman-teman. Nampak ya? Oke, teman-teman. Ada klasifikasi warna menggunakan pengolahan model warna HCV. Di sini ada bagian kanan PDF. Kenapa harus ada bacaan PDF? Karena di jurnal inilah yang akan kita ambil dan kita masukkan ke Mendeley. Caranya kita klik dulu PDF klasifikasi. Sudah nampak ya? Ada jurnal ilmiah elit.
lengkap 2011 academy.edu. Kita klik coba. Hati-hati juga teman-teman. Ketika mengambil jurnal, kita lihat dulu apakah jurnal ini adalah jurnal yang asli atau jurnal bodoh. Iya, belum tampak ya. Nah. Iya, lengkap ya, Jurnal Ilmiah Elit Elektro volume 2 nomor 2 September 2011 83 sampai 87 halaman. Ini dia. Oke. Kemudian diapakan? Nah, di sini ada tempat mendownload. Kita download dulu terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita download. Iya. Mohon bersabar. Oke, kita masuk ke file ya. Coba kita ingat edit layout RDK di PDF dokumen. Langsung kita save. 04 edit layout. Siap. Nah, nampak ya? Sudah terdownload. Nah, kemudian gimana? Kita langsung masuk ke Mendeley. Nah, ketika kita sudah masuk ke Mendeley, langsung kita masuk ke pojok atas sebelah kiri. Tepatnya nih. Nampak ya? Tanda bujur panah. Kita klik file, kita add files. Bisa langsung CTRL plus O. Ya teman-teman, CTRL plus O. Ya. Tadi apa? Kita lihat adalah yang kita download adalah 04 ketika sudah kita cari, kita cantumkan dan kita ingat di mana yang kita letak. Langsung kita open. Langsung kita open. Iya. Nampak ya teman-teman? Masuk dia di Mendeley. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan lagi? Ini dia kan klasifikasi warna menggunakan model warna HCV abstrak. Ini sebagai contoh, ini jurnal ilmiah teknik elektro. Nah, di sebelah kanan saya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada penjelasan-penjelasan. Ada tipenya jurnal artikel. Benar ya? Kita tadi ngambilnya jurnal artikel. Judul jurnalnya adalah klasifikasi warna menggunakan pengolahan model warna. Nah, penulisnya authors adalah R. Kusmanto. Nah, teman-teman jika ditanya, ini bagian-bagian apa? Nah, ini adalah bagian metadata, kelengkapan data. Nah, teman-teman bisa melihat jika ada kekurangan seperti URL ini, kita boleh mengambil atau mengcopy seperti ini ya, dari Google yang kita ambil tadi. Kita copy. Ini hanya untuk melengkapi saja. Jika seperti tadi pun sudah sah. Sudah sah ya, dinyatakan sah. Nah, teman-teman nampak ya? Ada jurnal ilmiah teknik elektro. Situ sebagai contoh. Ada tahunnya tahun 2011, volume 2, issue 2, PX 83-87. Nah, lengkap ya teman-teman. Nah, kalau kita langsung ambil dari Google Scholar, kita ambil referensinya, langsung kita masukkan ke dalam Mendeley, software Mendeley. Di sini langsung terlihat metadata yang sangat lengkap. Oke,
Kemudian bagaimana? Kita buka dulu software Word untuk kita masukkan referensi yang kita ambil. Nah, seperti contoh, kita masuk lagi ya ke jurnalnya. Apa ya? Oh, ini ya, ditebal ini ya. Saya ambil sampai RGB titik. Tak usah panjang-panjang. Mengambil referensi tak usah panjang-panjang. Yang penting referensi itu lengkap dengan metadatanya. Kita masuk ke Microsoft Word. Oke, nampak ya. Ketika tadi kita sudah mengcopy-nya, langsung kita paste. Iya. Nampak ya. Benar. Pada aplikasi pengolahan citra digital pada umumnya, citra digital dapat menjadi 3 color image, black and white image, dan binary image, color image atau RGB. Nah, teman-teman, ketika begini, dipastikan kita harus memasukkan apa? Memasukkan referensi yang kita ambil dari jurnal Google Scholar. Caranya gimana? Nah, teman-teman udah dapat tadi kan? Ini udah diinstal di open mendelenya, teman-teman diingat siapa penulisnya, apa judulnya, penulisnya aja kita ingat biar lebih mudah ya. Karena ingat ya teman, penulisnya adalah Kuswanto. Sebelah kanan saya nampak ya, Kuswanto. Oke, kita kembali lagi ke Word. Nah, teman-teman ambil insert citation, bisa diklik. Nah, muncul seperti ini ya. Kita hapus di search by author. Kita klik langsung penulisnya apa tadi? Mana dia? Kusmanto. Nah, nama Kusmanto aja susah ya. Iya. Nah, ntar ya teman-teman. Salah. Kita insert citation. Kusmanto. Nah, dapat ya. Pas dia. Kusmanto 2011. Langsung klik OK. Iya, Kusmanto et al. 2011. Nah, ini kita menggunakan style American Physical. Nah, teman-teman bisa gunakan juga style Harvard Referensi, IEE. Nah, tergantung yang mana maunya. Kadang dosen meminta daftar pustakanya itu harus di style IEE. It's no problem. Yang penting kita sudah membuat daftar pustaka menggunakan referensi-referensi dengan metadata yang lengkap. Nah, ini style-stylenya. Karena biasanya di Indonesia memakai American Psychological atau disebut APA. Nah, yang 7TH ini ya, edition. Oke, kita pakai yang ini. Itu yang pertama. Yang pertama kita langsung ambil di Google Scholar atau jurnal-jurnal secara lengkap. Nah, itu kita ambil dari Google Scholar. Pertanyaannya, gimana kalau kita mengambil dari contohnya buku, referensi dari buku. Setelah membaca, oh ini cocok sepertinya, dicantumkan di makalah saya. Nah, tentunya ketika kita ambil dari buku dan diketik di Word atau di makalah kita harus dan diwajibkan juga untuk membuat referensi dari penulis. Karena apa? Kita bisa menghargai, mengapresiasi karya mereka. Tidak hanya comot gitu ya. Oke, yang kedua kita masuk juga. Itu tadi seperti contoh di buku. Buku bisa. Kita contohkan dulu di web. Bagaimana caranya? Misal, kita ketik pengertian
komputer. Ya, klik. Nah, kita ke bawah, kita ke bawah. Nah, kita masuk ke sini ya. Oke. Dapat ya teman-teman? Sudah terbuka. Nah, selanjutnya gimana? Contoh misal, kita ambil bagian kata komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar KBBI. Oke, contoh ya, kita copy dulu. Sama seperti tadi, kita copy yang mau kita comot, kita comot. Betul ya, kita comot, tapi kita harus sertakan juga dengan metode referensi. Langsung kita copy. Iya, dapat ya. Nah, di ujung, kita selalu ngambil ujung ya. Komputer adalah elektronik. Nah, ini kan kita ngambilnya dari webpage kalau dibilang. Gimana juga cara memasukkan secara manual? Kalau tadi kan kita masukkannya di dalam bentuk jurnal. Nah, teman-teman gak usah risau. Di sini kita buka lagi mendelay desktop, kita lari juga ke file bagian depan sebelah kiri bagian atas, kita klik file. Nah, kita ambil atau klik add entry manual. Dapat ya? Add entry manual. Nah, dapat ya? Nah, di sini ada tipe title. Tentunya tadi kita ngambil di mana? Perlu kita ingat. Kalau kita ngambil di jurnal, tak usah kita ubah. Di jurnal artikel tetap sama. Oke, kita cari dari web. Cari dari web. Nih, webpage. Kita klik webpage. Karena kan kita ngambilnya dari web ya tadi. Seperti contoh. Title, judul. Kita ditanya judul. Apa judul? Dari webpage yang kita ambil tadi ya. Coba kita lihat. Ingat ya teman-teman, ngambilnya dari entry manual. Judulnya, pengertian, komputer, fungsi komponen, sejarah, dan gambar. Oke, kita copy saja. Masuk ke Mendeley. Kita klik, paste. Ya. Nah, authors, penulis. Siapa penulis dari pengertian komputer tadi? Coba kita lihat. Nih ya. By Harry, September 16, 2021. Penulisnya Harry. Penulisnya Harry ya teman-teman. Oke, kita masukkan Harry. Nah, teman-teman, dalam nama penulisan untuk mencantumkan nama seseorang di daftar pustaka, terlebih dahulu nama ujungnya. Berhubung tadi Harry tidak punya nama ujung, kita buat juga Harry, misalnya Harry Kuswanda. Kita masukkan dulu Kuswanda, nama ujungnya, koma, spasi, Harry kemarin. Oke, klik langsung. Nah, dapat ya. Nah, Harry Kuswanda. Jadi teman-teman ingat, dalam penulisan nama orang, nama belakangnya nama belakangnya didahulukan untuk diketik, kemudian nama depannya ditaruh
di belakang seperti ini, contoh. Dapat ya. Nah, publication. Siapa yang mempublikasi si penulis hari ini tadi? Siapakah kira-kira? Siapakah kira-kira? Nah, kita lihat aja nih. Ini aja kita buat si tulis karena kan memang benarnya salamadian.com. Oke, kita ambil. Yang mempublikasi adalah salamadian.com. Langsung kita paste salamadian.com publikasi. Tahun berapakah dipublikasi? Wow, tahun 2021 ternyata tidak lama. Tahun 2021. Tahun aja ya diminta ya. Nah, tengok ini year kan tahun. Tak usah pakai kan September. Mubazir. Nah, pix per berapa? Nah, karena di web biasanya tidak memakai pix. Biasanya. Kalau ada ya tentunya kita buat juga pix-nya. Kalau tidak ada, kita kosongkan pun boleh. Kita buat satu pix pertama pun boleh. Nah, abstraknya tak perlu, nggak apa-apa. Teks, outdoors, keyword tadi. Data, date access. Nah, date access ini apa? Data mengakses web tersebut. Hari ini misal kita akses tanggal 29 bulan Oktober strip 2021. Nah, URL. Nah, URL ini biasanya seperti HTTP. Link, bentuk link. Kita lihat bentuk linknya link apa ya. Oke, ini dia linknya. Langsung saja kita copy. Dapat ya. Masuk lagi ke Mendeley. Kita paste. Iya. Setelah ini, kalau kata Pak Supriyadi, bisa lah. Langsung kita save. Oke. Langsung kita save. Dapat. Nanti muncul. Kuswanda Heri. Dapat ya, nak. Pengertian. Kuswanda Heri. Kita lihat juga metadatanya. Benar tidak? Betul. Tipsnya workspace, pengertian komputer. Nah, jika teman-teman ada kesalahan, tinggal diklik aja bagian yang mau di ini dia tadi ya. Nah, dia. Oke. Nah, teman-teman misal ada kesalahan mau masukkan data yang kurang seperti isu. Nah, kalau workspace tadi tak apalah pakai isu teks atau yang mau menambahkan lagi ya tinggal diklik aja. Bisa kok diubah di inilah namanya itu apa? Tugasnya metadata. Oke. Penulisnya siapa tadi? Bukan yang ini. Nah, dia Kuswanda. Publikasi penulisnya adalah Kuswanda. Oke, kita masuk lagi ke Word ya. Penulisnya Kuswanda. Ya. Oke. Ya, Kuswanda. Oke. Kita ambil lagi insert citation-nya. Ambil lagi insert citation. Tadi ingat ya siapa? Kuswanda. Nah, tulisnya. Kuswanda. Nih dia kan. Pengertian komputer. Benar ya. Yang dipublikasikan oleh Salamadian. Oke. Jika begini, tinggal tunggu saja. Jika begini, jika begitu, tinggal tunggu saja. Formatting citation. Bagaimana dapat muncul dia? Muncul dia. Ini dia. Kuswanda 2021. Nah,
teman-teman bisa mengulang-ulang. Ini sebagai contoh saja, ada yang kita ambil dari jurnal. Jika dari jurnal, pastinya sudah lengkap dengan isunya, dengan penulisnya. Tak apalah lagi kita mengentrinya secara manual. Nah, jika kita melakukan dengan mengambil web dari buku, teman-teman bisa memasukkannya seperti tadi. Hanya saja bisa diubah. Ini kita masuk dulu ke apa ya? Hanya saja bisa diubah tipenya. Tipe ini ya, kita lihat metadatanya ya. Tipe yang kita ambil. Di sini ada jurnal artikel tadi kan. Di Google Scholar kan banyak tadi kan dari jurnal. Ada magazine artikel, newspaper artikel, paham ya, newspaper artikel, koran-koran. Mau kita ambil report, statute, television broadcast. Dari televisi berita pun boleh. Boleh. Ada tesis, dan ada juga workspec WPH. Disinilah teman-teman bisa mengolah-ngolahnya kalau dimasukkan secara entry manual. Tetapi di jurnal artikel tadi teman-teman langsung dipermudah dengan dimasukkannya metadata yang begitu lengkap. Oke, teman-teman, itu sebenarnya mudah ya menggunakan Mendeley ini. Hanya saja kita bisa mengulang-ulang. Ala bisa karena biasa. Jika kalau kita diulang-ulang, kita pastinya bisa. Nah, ini udah misal, ini adalah isi dari makalah kita. Seluruh referensi udah kita kutip. Tinggal terakhirnya yang paling bawah, itu paling bawah misalnya. Kita buat daftar pustaka. Biasanya orang-orang yang tidak menggunakan Mendeley ini sangat ribet untuk membuat daftar pustaka, memasukkan lagi dari bukan dari Open Mendeley ya. Kan kita nanti langsung ke insert masuk dari secara manual, apa dia, apa penulisnya, ribet pakai koma titik. Kalau ini sudah lengkap dengan metadata tadi yang kita masukkan. Nah, teman-teman daftar pustaka di bawahnya langsung kita klik nih. Ini ya di atasnya open. Kita klik insert bibliografi. Susah kan nyebutnya. Tinggal tunggu saja. Nanti akan muncul dia. Inilah tadi kan. Nah, teman-teman, inilah penggunaan Mendeley yang akan kita lakukan untuk mempermudah kita dalam pembuatan makalah, jurnal, atau penelitian yang berbentuk ini tadi, jurnal-jurnal makalah. Jadi referensi-referensi bisa kita ambil dan kita harus menggunakan Mendeley harus lebih cepat karena zaman sekarang harus up to date itu katanya. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan teman-teman secara singkat, tepat, dan rinci. Namun, jika teman-teman ada kendala, nah kita informasikan, teman-teman jika ada kendala untuk mendownloadnya, teman-teman nanti langsung diberikan deskripsi bagaimana cara mendownload Mendeley dengan baik dan benar. Karena ada teman saya yang tidak bisa diregistrasi Mendeley-nya. Itu ada bisa juga. Nah, dia tergantung kayaknya ya tergantung dilihat dari Windows berapa. Karena kan Mendeley ini adalah salah satu software yang baru dirilis atau sekitar beberapa tahun ini aja lah gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar memahami bagaimana cara menggunakan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat teman-teman yang bermanfaat dan buat saya sendiri. Mudah-mudahan ilmu penggunaan
Mendelay ini menjadi ilmu yang luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.